siapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Malaysia. Mari kita berselawat terlebih dahulu ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma wa ala ali Sayyidina Allahumma Muhammad. sholli. Dengan ibu. Baik ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Buya. Agak silakan. Ingin saya bercerita sedikit. Kami 7 orang kakak beradik. Itu mama sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dan sekarang ayah sudah menikah lagi. Di satu sisi kami senang karena ada yang mengurusi ayah. Tapi di satu sisi juga kami merasa kecewa Bu ya. Karena ibu yang baru ini seakan menghalangi kami untuk berkomunikasi dengan ayah. Karena kami semua tinggal berjauhan. Kami 7 orang kakak beradik semua jauh-jauh Bu ya. Nah, dulu kami pernah mencadangkan untuk menikahkan ayah dengan pembantu kami. Tapi pembantu kami menolak Bu ya. Karena katanya malu, sudah tua begitu. Karena ayah kami sudah berumur 81 tahun Bu ya. Dan istrinya yang baru ini berusia 50 tahun. Dan sekarang yang saya mau tanyakan, kebiasaannya kami transfer uang itu ke rekening ayah, ke semua anaknya 7 orang. Kebetulan kami semua 6 orang perempuan, 1 orang lelaki. Dan andai jatah ayah kami ini kami alihkan Bu ya, ke rekening yang lain, bukan ke rekening ayah. Karena ayah alhamdulillah masih mempunyai hasil kebun yang biasanya cukup untuk ayah. Jadi andai kami transfer ke rekening yang lain ini, apakah itu menjadikan kami durhaka Bu ya? Karena kami takut. Dan sebagai antisipasi Bu ya, andai karena selama ini uang yang ada di rekening ayah itu katanya sudah habis Bu ya, begitu. Dan sekarang andai jatah bulanannya kami alihkan Bu ya, bukan ke rekening ayah, apakah kami termasuk anak yang durhaka jika kami buat seperti itu Bu ya? Baik. Mohon nasihatnya Bu ya. Baik, Masya Allah. Subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Sama-sama, Masya Allah. Ketahuilah bahwa hai para anak, jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah. Yang istrinya sudah tidak ada, meninggal, ibu Anda meninggal. Jika ibu Anda meninggal, ingat, jangan pandang ayah selamanya sebagai ayah saja. Tapi pandang juga beliau sebagai seorang pria yang punya hajat pribadi. Begitu juga kami sampaikan kepada anak-anak yang ayahnya meninggal dunia lalu ibunya janda. Wahai anak, jangan pandang ibumu selamanya sebagai ibu saja. Tapi pandang beliau sebagai seorang wanita yang kadang punya hajat khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Maka menikah setelah meninggal salah satunya itu adalah hal yang wajar. Bahkan betul yang disampaikan oleh anak yang solehah tadi. Kami senang bahasa bakti yang muncul dari lesannya. Apa yang disampaikan kan dalam irama ingin berbakti kepada ayahandanya. Dan betul, yang dilakukan seorang istri beda dengan seorang anak. Makanya banyak hal yang Anda tidak bisa melakukan sebagai anak hanya bisa dilakukan oleh seorang istri. Dan betul Anda menjadi anak yang baik, Anda bersyukur dengan keberadaan istri baru ayah, maka banyak hal yang bisa terselesaikan, yang Anda pun nggak akan mampu menyelesaikannya. Diselesaikan oleh ibu tiri Anda. Anda bagus. Anda mengakui kebaikan itu. Akan tapi yang menjadi permasalahan Anda punya, apakah itu keyakinan, atau dugaan kuat, atau bahkan mungkin sekedar prasangka bahwa
ibu tiri Anda, ibu sambung Anda itu telah menghalangi komunikasi Anda dengan ayah. Ini perlu dibuktikan. Maksudnya apa sih yang dimaksud itu semuanya? Bisa jadi bahasa tanggung jawabnya sebagai seorang istri itu seperti itu. Mungkin dia sangat mencintai ayahanda Anda. Ingin melindungi ayahanda Anda, menjaga ayahanda Anda yang sudah sepuh, sudah tua. Sehingga mungkin tampak bahwasanya semuanya ingin ditangani sendiri. Bukan berarti dia menjauhkan kita sebagai seorang anak dari beliau, tidak. Bisa saja itu adalah bahasa tanggung jawab sebagai seorang istri. Maka Anda jangan prasangka buruk. Perlu dilihat dulu, saya tidak tahu seperti apa sih hakikatnya. Bentuk pelarangannya kayak apa, Anda pun tidak menyebutkannya. Hanya Anda merasa terhalangi. Terhalangi Anda kalau datang ke rumahnya disambut atau tidak. Anda menginap di sana. Dan sebenarnya sederhana. Ibukan ibu tersebut. Anggap sebagai ibu yang sejati. Mungkin bagi Anda berat Anda punya ibu sendiri, oke. Anda punya ibu sendiri. Tapi ketahuilah, bukankah ibumu ini adalah kekasih atau istri daripada ayahandamu? Memang kadang sebagai seorang anak ada cemburu. Biarpun ibunda Anda yang sudah wafat tidak cemburu, bahkan bangga, senang karena suaminya terbebas dari dosa dengan punya istri baru. Di alam barzah itu alamnya beda, bukan alam syahwat lagi, tapi alam amal. Memetik amal. Bahkan ibunda Anda di alam barzah di saat Anda dengan rela mengizinkan ayahanda Anda menikah, ibunda Anda mendapatkan pahala yang banyak karena anaknya soleha seperti Anda menyelamatkan ayahandanya. Jangan berkata ibu marah kepada saya, tidak. Justru ibunda Anda di alam barzah akan bangga, aku punya anak hebat menyelamatkan ayahnya. Pahami makna ini? Karena alam barzah itu konon undang-undang kehidupannya sudah beda. Baik. Kemudian berangkat dari kecurigaan tersebut atau keyakinan tersebut yang ada pada Anda, bahwasanya ayahanda Anda terhalangi dari ayahanda Anda, sehingga muncul kecurigaan tentang keuangan yang selama ini Anda kumpulkan, Anda berikan kepada ayahanda. Anda katakan di rekening ayahanda habis. Saya tidak tahu berapa yang Anda kirimkan kepada ayahanda Anda. Kan bisa diukur. Kalau seandainya yang dikumpulkan dari 7 anaknya itu, 6 anaknya itu, 7 anak itu adalah hanya sekedar untuk hidup, kalau habis ya wajar. Misalnya butuhnya adalah hanya butuh 300 ringgit atau 500 ringgit. Anda mengirimnya 500 ringgit, ya pas dong. Anggap saja Anda ngirimnya 700 ringgit karena setiap anak 100 ringgit. Orang Malaysia yang bertanya. Hidupnya suami ibu ayahanda Anda dengan ibu tiri Anda 500 ringgit. Anda ngirimnya 100, 700 ringgit. Kalau habis ya wajar dong 700 ringgit. Kecuali perlunya 500 ringgit, Anda kirim 3.000 ringgit. Kok tiba-tiba habis? Anda bisa tanya untuk apa itu semuanya. Anda lihat ternyata di situ ada pembenahan rumah dan sebagainya, ya sah saja. Artinya jangan tergopoh-gopoh Anda berprasangka. Karena prasangka buruk ini akan berkembang terus menjadi tidak baik. Anda bisa bertanya langsung kok sebagai ayah. Ayah lagi bangun ya gitu bisa saja. Ibu lagi bangun ya yang baik yang akrab dengan ibu tiri Anda. Adapun masalah mengalihkan, asalkan itu haknya tetap untuk ayah ya sah-sah saja. Maksudnya Anda berikan kepada ayah, tapi dilihat dulu dong kebutuhan ayah bagaimana. Jangan-jangan ayah sudah nggak punya penghasilan lagi, kebunnya mungkin tidak hasil, tidak untung. Kalau Anda pastikan bahasanya hasil kebunnya masih ada, kemudian masalah bantuan Anda tabungkan secara khusus dan ayah Anda tercukupi, sah. Yang dikhawatirkan adalah ternyata ayahanda tidak tercukupi, tabungan Anda alihkan, ayahanda menjadi gelisah, bahkan mungkin menjadi marah dengan Anda. Karena apa? Anaknya tidak peduli dengan saya. Pastikan dulu. Anda kan anak soleha, tidak usah khawatir. Anda kalau bertanya baik-baik dengan ibu, tidak apa, itu ibu tiri Anda. Tidak ada masalah. Jadi hendaknya kita ini adalah pandai berkomunikasi yang baik. Seperti itu. Jadi kalau seandainya memang ayahanda Anda sudah tercukupi dengan hasil kebunnya, sawit kali, sudah cukup, maka tabungan itu bisa Anda alihkan dan itu milik ayahanda Anda. Mungkin untuk kebutuhan mendadak, bangun rumah dan sebagainya. Mungkin setiap hari raya dihadiahkan abah, ini uangnya. Mungkin ayah buat ngasih hadiah cucu-cucu pun kembali kepada anak-anak Anda semuanya. Biasanya kan kakek kan begitu. Kadang-kadang kalau kita memberikan ayahanda kita tuh duitnya balik ke cucunya. Ya seperti itu. Nggak ngasih beneran itu. Kita ngasih bapak kita, ibu kita, ya balik lagi ke anak kita. Kadang begitu. Begitulah orang tua itu luar biasa. Baik ini saja, semoga Allah menjaga. Salam takdim buat adik-adik Anda yang 7 itu. Dan juga salam kepada ayahanda Anda dan salam kepada ibu tiri Anda.
Dan semoga mendengar suara ini sehingga baik-baik semuanya menjadi ahli surga semuanya. Wallahu alam bissawab.